Halo Pak, kembali lagi dengan kami Firdaus 25. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai T08 interaksi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Taufik Fernando Sirait dengan 12S24012 dari Glory Sistem Informasi. Dan belakang Saya Muhammad Estarasya Ninggolan dengan NIM 12S250 dari SLS Informasi. Sebelum kita pada pengertiannya, kami akan membaca reviewnya terlebih dahulu. Itu indexnya, tugas kali ini kita adalah melanjutkan dari tugas struktur sebelumnya, yaitu T07, di mana penekanan pada aspek indireksi akademik. Minggu lalu, Buta dan Uca telah mengembangkan simulator untuk memsimulasikan entitas-entitas pada lingkup dunia akademik. Tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Buta dan Uca mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan, yaitu yang pertama, fitur yang menyimpan informasi GPA, grade point average, atau yang disebut IPK, indeks prestasi kumulatif, atau IPS, indeks prestasi semester, untuk konteks periode yang lebih pendek. Dan yang kedua itu ada menampilkan sebuah enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat memudahkan manajemen data. Dan selanjutnya itu adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi, dan yang terakhir itu menghitung GPA. Kemarin sore, Putri mengucap inform kerjaan ini menemui dosen pemrograman yang minggu lalu menugaskan mereka menggunakan simulasi. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan menambahkan keempat fitur. Ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Dalam merealisasikan idenya, Buta dan Ucap lebih banyak berpikir dan berdiskusi langsung menulis kode. Mereka akan cara pendekatan yang akan digunakan. Buta ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama dan tidak akan merusak apa yang sudah ada. Setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Buta dan Ucap kemudian menyepakati PT Promo untuk menggunakan GPA sebagai bagian dari fitur student dengan tipe data plot. Selain itu, GPA akan selalu dipresentasikan dalam 2 digit posisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print student perlu disesuaikan. Dan yang kedua, menggunakan manajemen data dan mau disimpan dalam array sebagai batasan. Array akan diset file size 10 elemen. Di masa mendatang, laporan ini dapat diubah dinamis. Lalu menampilkan enrollment tersimpan pada array akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu print assignment, yang perilakunya sangat mirip dengan print assignment. Perbedaannya terletak pada tipe masukan. Lalu, menurut set grade dari suatu enrollment akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu set enrollment grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang penting akan dimasukkan. Dan yang terakhir itu, untuk menghitung GPA akan dikembangkan sebagai fungsi baru, calculate GPA. Pada saat menghitung GPA, hanya memperhatikan relevan saja. Lalu yang selanjutnya itu ada solution design, yang dimana entitas telah didefinisikan pada berkas akademi.hub. Entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk struktur, sementara opsi lain, nilai, grade, dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Oleh academic.hub juga telah dituliskan spesifikasi dari fungsi yang harus dikembangkan menyelesaikan tugas ini. Atribut baru GPA, struktur student, dan berbagai function prototype yang telah didefinisikan pada academic.hub. Lalu, mengikuti pendekatan pekerjaan sebelumnya, maka diperbolehkan untuk mengubah berkas academic.c. Pada berkas tersebut berisi implementasi dari spesifikasi implementasi yang dikerjakan dan harus merujuk pada spesifikasi. Lalu pada ini ada output format, yang dimana yang pertama itu terjadi perubahan pada format keluaran untuk print student dengan tambahan nilai GPA pada segmen akhir. Jadi contohnya itu ya. Untuk yang kedua, untuk print enrollment pada dasarnya sama dengan print enrollment dengan jumlah baris keluaran sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan sebagai parameter. Yang selanjutnya itu ada kompilasi. Proses kompilasi harus menggunakan program dan akademi.h yang berisi implementasi dan spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkomplikasi T0801. kemudian contoh-contohnya. Lagi. Kemudian di sini adalah contoh-contoh dari code yang nanti akan keluar.
dari program kita. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagian kodenya. Dimana kita tahu bahwa di sini ada uh, solution design, dimana semuanya tes didefinisikan pada bekas metode A. Nah, jadi semua itu ada di metode ini, dimana di sini ada kita menggunakan dimana yang namanya adalah tipe yang dia menampung satu variabel yang sama. Nah, jadi di sini ada enumerate yaitu grade non, grade T, D, C, BG, B, AB, dan grade A. Nah, di sini ada enumerate juga, seperti yang saya bilang tadi, film itu menampung nilai yang sama. Jadi dia tipenya itu pasti hanya satu. Berbeda dengan struct, di mana struct bisa menampung berbagai tipe data. Nah, untuk di sini ada semester, di mana semester ganjil dan semester pendek. Seperti pada TK10 kemarin, saya sudah menjelaskan ini. Kemudian ada struct course di mana berisi kode dari course-nya, kemudian namanya, lalu kredit, dan juga kita memanggil atau menggunakan enumerate sebagai passing grade-nya. Nah, di sini ada struct yang berisikan namanya, tahunnya, studi programnya, dan GPA-nya nanti. Kemudian di sini ada struct enrollment, berisikan struct course-nya, kemudian struct quality study, kemudian di sini ada banyak arraynya 12, kemudian menggunakan enum semester T menjadi semester di sini. Jadi maksud dari struct course ini adalah di mana di dalam struct enrollment ini, struct course ini menjadi course aja, jadi akan mempermudah kita dalam memilih nanti atau membuatnya menjadi sebuah parameter. Nah, di academic ini juga cara di mana kita mengambil pointer dari grade to text, di mana nanti grade to text ini adalah grade kita apa dan akan menjadi teks gitu. Nah, di sini ada performance dan print course, print student dan enrollment yang sama seperti T07 kemarin. Nah, mungkin tambah berapa lama karena di sini sudah dijelaskan pada T07 kemarin perbedaan pada calculate GPA. Nah, ini parameter student dengan pointer student, kemudian enrollment dengan enrollment dan juga unsigned short integer, itu enrollment size. Nah, kita langsung masuk ke basically-nya, ke nah, itu pastinya kita harus karena ini adalah sebuah library yang akan kita gunakan dalam basically. Nah, kedua kita mengikut std input output dan juga string data. Nah, di sini masih sama seperti yang ada di T07 kemarin, di mana kita membuat sebuah switch, menggunakan switch di mana itu tergantung nilainya. Jadi jika nilainya itu memenuhi, maka dia akan mengembalikan grade dari nilai tersebut. Kemudian di sini ada float component, di mana di sini sama saja seperti tadi kita lihat grade-nya sudah ketemu, maka akan dibuat performanya berapa poinnya. Di mana untuk grade sendiri adalah poin dikali SKS. Jadi misalnya poinnya adalah 4, maka dikali SKS-nya berapa SKS dari program studi yang diambil. Kemudian di sini ada fungsi untuk memprint course-nya itu, di mana dia menggunakan parameter struct course T sebagai course TMK. Nah, di sini ada fungsi menampilkan atau fungsi untuk memberikan output, maka menggunakan printf %s karena tipe datanya adalah string, kemudian %s dan %hu dan %s dari bintang kode kredit. Nah, kredit di sini kita menggunakan %hu, kemudian untuk passing grade-nya kita gunakan %s. Nah, kemudian di sini juga ada periode studentnya. Untuk studentnya sendiri dia memanggil parameter struct student HS, di mana dia mampu menggunakan tablet juga. Namun di sini kita menggunakan persen titik 2f, di mana agar yang ada di readme-nya tadi, di mana 2 angka di belakang koma. Kemudian kita akan lagi di code untuk memprint enrollment-nya. Nah, enrollment-nya itu sendiri itu menggunakan parameter struct enrollment T and T. Nah, di sini kita menggunakan mana curve performanya itu sama dengan alokasi dan performanya, di mana alokasi
Ini parameternya adalah grade dan juga post credit. Sebenarnya ada print pertanyaan berdasarkan SPSS dan persen titik dua F di mana dua angka komputer tadi alamatnya ya jadi kemudian teks and Z. Nah, di sini ada fungsi untuk pemberian enrollment bisa kita lihat di sini dengan parameter sendiri yaitu enrollment jumlah daftar dan jumlah di mana setelah enrollment ini sudah dapat tadi berganti dan stok tiga jadi kemudian di sini ada sebuah perubahan di mana perubahan for di mana di mana answernya itu sama dengan 0 jumlahnya itu sama dengan 0 dan jumlahnya itu lebih kecil itu lebih kecil daripada jumlah. Jadi nanti jika jumlahnya sudah dia akan memenuhi dan akan berhenti mengenai bersifat independen atau plus pernah pakai teks tadi. Kemudian di sini ada code, mana di sini adalah buah-buah code, yaitu syarat kode MK, syarat nama MK, syarat SKS, dan yaitu yang bagian nilai lulus. Nah, kemudian di sini isi dari ekstrak ini tersebut sendiri yaitu ekstrak kode MK, di mana kita akan copy MK kode MK, test of kode itu kurang dari satu. Jadi supaya setelah kita ini berjalan dengan benar, dimana dia akan memenuhi sebanyak prosesnya itu yaitu MK kode itu kurang dari satu. Begitu juga untuk selainnya, dimana MK kode itu adalah SKS dan singkat itu adalah nilai lulus. Dimana kita akan retur setelah selesai maka dia akan retur ke depan. Dan di sini ada student dengan parameter itu adalah char pointer name, char pointer nama mahasiswa, kemudian char pointer tahun masuk dan char pointer program. Nah di sini ada isinya itu sendiri yaitu kita pakai Kafka dan MHS di mana kita membuat struktur ini namanya MHS, kemudian kita sudah copy MHS ID, name itu resepnya masuk sama juga tadi. Kemudian di sini yaitu ada MHS GPA di mana ini akan menjadi persen dari 0, karena kami berasumsi bahwa GPA itu pasti dimulai dari 0,0 dulu. Nah, di mana akan banyak di sini ada sekarang parameter MK dan cara pointer tahun ajar semester. Nah, dengan isinya yaitu serat normatif, YNT, YNT course itu sama dengan MK, YNT student itu sama dengan mahasiswa. Nah, jadi di sini kita mengesan bahwa YNT course ini yang kursnya itu menjadi MK, mana MK adalah mata kuliah, kemudian adalah mahasiswa. Nah, di sini kita sekarang CPE, YNT year, YNT year sebagai tahun ajar. Itu year satu. Nah, di sini juga ada TNT semester di mana semester adalah yang tidak itu sambungan ibaratnya dari nol. Karena awal dari itu sama seperti yang CPA tadi pasti dimulai dari nol atau dari yang tidak ada gitu. Jadi di sini merekrut TNT. Karena di sini ada buat set enrollment grade di mana parameternya sebagai berikut. Nah, di sini ada dua perulangan di mana ini sama dengan jumlah. Nah, jumlah kurang satu. Jadi nanti untuk ulangan ini misalnya kita itu adalah jumlah, di mana jumlah kita itu adalah 2, maka 2 kurang 1. Maka ini adalah 1. Nah, 1. Maka di sini dia akan dibandingkan di mana I lebih besar sama dengan 0. Maka karena 1 itu hasil, maka dia akan masuk kemudian dikurangi. Jadi jumlahnya ini akan berkurang karena kita menggunakan I increment itu akan mengulangi setiap perulangan yang terjadi karena kita membuat sebuah if juga atau posisi di mana compiler string compare di mana faktor itu dan faktor itu sama itu sama dengan 0 dan compare faktor student ID dan nama SID itu sama dengan 0 juga. Jadi
Jadi daftar indeks KIP itu sama dengan nilai baru. Jadi nanti dalam postingan ini kita akan membuat sebuah uh, course dan juga course atau mata kuliah dan juga mahasiswanya itu dimana kita akan membuat daftarnya itu kemudian break berhenti. Kemudian di sini ada untuk sebuah fungsi point untuk kalkulasi GPA dimana ini akan menghitung IPK kita. Nah, jadi di sini parameternya struct student pointer MHS, struct enrollment pointer daftar dan unsigned sort jumlah. Dengan isinya yaitu sebagai berikut: float total poin sama dengan 0,0f karena kita tahu total poin itu pasti dimulai dari 0 dulu sebelum kita mengisinya nanti. Kemudian sini unsigned in total SK sama dengan 0, kita set sebagai 0 juga. Di mana sini ada sebuah pulangan, kami membuat pulangan di mana sensor I di mana I lebih kecil dari jumlahnya dan I-nya atau akan sama secara kemudian sini ada kondisi di mana string compare di mana daftar indeks ke I, string ID dan dari parameter ID itu sama dengan 0 dan daftar indeks ke I grade itu nggak boleh grade itu sama dengan 0. Nah, jika dia 0 maka akan masuk kondisi kedua. Namun di sini sudah kondisi dulu di mana total poin tambah sama dengan di mana tambah sama dengan ini maksudnya grade point sama dengan grade point ditambah calculate performance. Nah, dengan parameternya yaitu daftar indeks KI dari grade dan juga cross credit. Di sini total SKS-nya itu juga sama di mana tambah plus di mana berarti total SKS sama dengan total SKS tambah daftar indeks KI dari cost credit kita nanti yang kita input nanti. Nah, kemudian di sini ada ketika kondisi ini tidak ada maka di sini ada kondisi kedua di mana total SKS-nya sama dengan lebih kecil lebih besar dari 0 maka GPA-nya itu maka pendekatan GPA-nya adalah total poinnya dibagi total SKS-nya. Jadi misalnya total poin kita keseluruhan adalah 20 maka dibagi total SKS-nya. Misalnya total poinnya adalah 4 maka dibagi SKS-nya 4 maka dapat poin maka GPA-nya adalah 1. Nah, namun jika tidak maka hasilnya adalah GPA-nya sama dengan 0 maka tidak akan terisi melainkan akan menjadi 0,0f. Dan kita masuk ke fungsi main utama dari tag yang pertama yaitu kita menginclude akademik H yang sudah kita bikin tadi. Kita include standar input output H di mana perbedaan di sini mungkin saya akan jelaskan ulang gimana. Di sini ini adalah cara kita menginclude file yang kita bikin sendiri. Namun jika ini adalah file yang sudah ada pada ketentuan skinnya sendiri dari skinnya sendiri. Nah, di mana kita define mass enrollment itu sebanyak 100 karena kita juga sudah jelaskan di mana status itu adalah nilainya itu sebanyak 100 maksimalnya. Jadi maksimal enrollment itu adalah 100. Nah, maka kita lanjut ke fungsi utama di mana di sini kita membuat struct course itu namanya cara SP sama dengan course. Jadi kita membuat course di mana dengan NIM program studinya dan SKS dan grade-nya. Begitu juga di sini lalu kita print dan dengan parameter yaitu cross P yang ada di sini seperti yang pada T07 kemarin. Begitu juga dengan ini yang buat student dan kita print. Nah, untuk fungsi yang kedua ini kita sama seperti tadi yaitu kita include akademik H dan stereo H. Mana kita define atau kita buat sebuah ketentuan di mana master itu adalah 100. Nah, di sini juga sama yaitu tempat untuk cross FP di mana kita buat course-nya, kita masukkan ke dalam course-nya, NIM, program study, SKS dan juga grade-nya. Kita print. Nah, di sini ada struct enrollment key. Di mana struct enrollment key ini sebagai enrollment dan di mana kita menggunakan max enrollment. Nah, enrollment ini akan disimpan dengan fungsi panjang array-nya itu yang sudah di fix. Jadi kita sudah menentukan panjang array-nya. Jadi di sini enrollment dengan parameter next enrollment nya ditambah, lalu kita membuat enrollment dari class P yang sudah kita bikin di sini dari CRS IP yang sudah kita bikin tadi di sini yang sudah kita bikin, kemudian CD Biro, kemudian dengan tahun ajarannya dan juga semesternya. Karena ini sudah ada pada perhitungan kita yang mana tadi
enrollment kita. Jadi kita tinggal panggil aja dan kemudian kita print. Begitu juga dengan yang ketiga, di mana kita bikin kita buat course-nya, lalu kita bikin kita enroll dalam bikin enrollment. Itu juga dengan sini kita enroll ke dalam. Tapi di sini ada satu, yaitu kita mengimplementasikan calculate grade parameternya yang tadi, di mana kita calculate GPA-nya itu kita ambil dari alamat STD Wiro, kemudian enrollment yang tadi kita bikin, kemudian next enrollment dengan indeksnya, di mana kita akan print student STD parameternya STD Wiro, STD Wiro. Jadi begitulah untuk ini, begitu juga dengan ini, kita buat course-nya dulu, baru kita buat enrollment-nya, kemudian kita calculate GPA-nya. Jadi selanjutnya kita akan mengeksekusi dari program ini. Untuk compile-nya sendiri sudah ada di sini, mana kita tinggal di sini saja. Karena ini kemudian yang kedua kontrol set, kontrol set ada sini yang ketiga kontrol C, kontrol P. Oh, masuk kontrol P nanti dari kedua aja, kontrol C aja, kontrol C. Oke. Lalu kita eksekusi satu persatu. Jadi untuk kita akan mengambil contoh yang dari sini, di mana case pertama yaitu akan menggunakan yang sudah kita create studentnya dan create karena di kelas tadi kan kita membuat create course-nya, kemudian kita create studentnya, kita print. Jadi kelas 1 akan mengeluarkan output sebagai berikut yang ada di sini. Itu seperti ini. Nah, jadi kita tinggal dimana kita karena pada T01 ini itu dia membuat course dan juga memprint student, maka akan diprint langsung di sini dengan parameternya yaitu STD Wiro, dan itu sesuai dengan grade yang masih D. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua sama juga, dimana kita memasukkan studentnya, course-nya, dan juga enrollment-nya. Dimana di sini untuk enrollment sendiri belum masuk, yaitu semester genap. Namun untuk beberapa sudah masuk, seperti si Wiro Sableng ini, dimana dia 2022 di bulan semester 00. Ini bagi record. Kemudian kita lanjut ke T008 yang ketiga. Nanti belum selesai. Tiga. Oh, yang ketiga adalah sebagai berikut, di mana untuk grade-nya sudah ada dan juga untuk poinnya itu sudah ada juga. Namun dari sini kita sudah tahu bahwa kita menginput nama kita, kemudian enrollment, kemudian ini sudah ada nilai kita, nilai yang sudah dimasukkan yaitu A, di mana A itu kan tadi dapatnya 4. Nah, mungkin kali 2 SKS, hanya ini 2 SKS nih, 2 SKS. Nah, dikali 2 SKS maka 8. Maka 8 tambah 7 dibagi totalnya yaitu 3,75. Jadi GPA-nya adalah 7,75. Lalu kita lanjut ke yang keempat.
Nah, yang keempat juga sama dengan si Wiro Sableng ini eh, sudah mendapatkan nilai dari course yang memasuki, yaitu course yang ini, dan juga nilai grade-nya, dan begitu juga dengan poinnya, dimana akan jumlah lalu di calculate. Nah, kita tahu bahwa GPA itu tadi ini GPA total point dibagi total AS-nya, itu total poinnya dibagi total AS-nya nanti. Dan kita lanjut yang terakhir, yaitu yang kelima. Nah, dari yang kelima ini kita menambahkan semakin banyak course-nya, yaitu kuliah yang namanya itu adalah sebanyak 4, di mana kelas 2, 3, 2, dan 3, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita coba student academy itu, yaitu di Wiro Sableng ini dengan tentuan ID-nya, terus namanya, tahunnya, dan juga program studinya. Kemudian sini kita bikin ini enrollment-nya, di mana semester ganjil dan semester genap. Kemudian dia semester ganjil A, terus semester ganjil itu juga A. Nah, di mana kita membuat ini set enrollment guide, kita membuat ini set, membuat bahwa si Wiro ini untuk yang pertama itu A, kemudian A, dan AB, dan juga A. Maka di sini A, AB, AB, dan A. Nah, untuk poinnya itu sendiri sudah ada di pada akademik A kita tadi itu, dan ski kita tadi itu, di mana poinnya itu sendiri kalau A itu 4, di mana di sini 2 SKS, sehingga 2 kali 4 adalah 8. Kemudian di sini ini juga course yang ini adalah A, mana A itu 4 dikali 3 SKS, maka akan menjadi 12. Kemudian juga seterusnya, di mana ini AB di mana 3,5 dikali 2, terus A dikali 2 dikali 3 di situ, maka kemudian ditotalkan, di mana 8 tambah 18 20, 20 ditambah 20 tambah 7 itu 27, tambah 12 adalah 39. Jadi 39 dibagi, di mana SKS-nya adalah 10, maka dia adalah 3,9. Di mana di sini di belakang temannya ada 2 angka presisi yang seperti sudah kita lakukan atau kita tentukan di akademik itu. Jadi begitulah program ini bekerja, di mana kita membuat course, membuat enrollment, namun kita dengan membuat GPA yang baru, dan kita menggunakan seperti pada judulnya, yaitu interaction, di mana interaction itu sendiri kita nggak menggunakan parameternya secara langsung, namun kita menggunakan pointer atau nilainya atau alamatnya, pointernya untuk masuk ke parameter kita, sehingga ini mempermudah kita dalam memanggil fungsi tersebut. Jadi begitulah dari kami per 25. Untuk kewalahan atau kesusahan yang kami hadapi, yaitu pada menggunakan pointer tersebut, di mana ketika kami menggunakan pointer, kadang pointernya itu terjadi error yang dikatakan bahwa tidak ada yang namanya parameter ini dengan yang ini, begitu. Jadi untuk perbaikan kami ke depannya, kami akan belajar lebih banyak lagi dalam memahami algoritma dan juga cara pemangkaian pointer, sehingga kami dalam materi interaction akan semakin baik lagi. Sekian dari kami per 25, jika ada salah kata kami mohon maaf, dan terima kasih.